Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope all of you are fine today and always happy. Ya, hari ini semoga kalian selalu sehat dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terus jaga kesehatan, banyak minum, makan buah dan sayur ya biar tetap sehat. Oke, jangan lupa olahraga. Nah, guys, today we will have the second session of report text. The first we discuss about the vocabularies of plant and animal. So today we will discuss about report text. Jadi report text itu bisa seperti yang udah disampaikan, bisa berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan culture, budaya gitu ya, bisa tentang ekonomi gitu ya, bisa tentang biology atau science gitu ya. Nah jadi sekarang yang kita bahas itu, kalau sebelumnya kita udah bahas yang kita sudah ada di chapter 8 itu culture ya, itu Miss kasih latihan aja, itu di dalam itu ada passive voice. Nah hanya supaya kalian tahu aja, yang sudah kalian pelajari tenses itu ya simple present, terus ada passive voice. Nah itu digunakan di dalam report text. Nah itu tujuannya kita belajar tenses itu, karena kita gunakan di dalam report text. Jadi supaya nggak ada yang namanya misunderstanding gitu loh. Nah kalau kita nggak paham tenses bisa jadi misunderstanding gitu dalam memahami sebuah teks. Oke. Nah hari ini kita akan diskusi ke teksnya langsung. Nah ini bagian yang paling menariknya juga nih. Mungkin kalian kalau ngelihat teks udah keburu panjang banget Miss gitu ya. Nah sebenarnya nggak sulit, gampang kalau kita bisa memahami tenses terutama. Terus yang kedua vocabulary-nya, gimana cara menambah vocabulary kita. Nah itu kalian perlu banget sering baca, banyak baca. Terus kalau nonton film kalian jangan dibaca teksnya, coba pahami isi dari kata-kata yang diucapkan di film itu, walaupun awalnya mungkin kalian kebingungan gitu ya. Pokoknya karena English is a must, jadi kalian mesti membiasakan, selalu membiasakan. And because we learn English as foreign language, not second language, karena kita belajar bahasa Inggris itu bukan sebagai bahasa kedua tapi sebagai bahasa asing. Jadi ini tantangan buat kalian untuk bisa cepat menguasai bahasa Inggris gitu, walaupun tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari selalu gitu, tapi bisa pasti bisa. Nah, jadi kalian untuk building your vocabulary you need to read a lot. Jadi kalian harus banyak membaca gitu ya, banyak membaca dan praktekkan di setiap kesempatan kalian punya untuk praktekkan. Oke. Nah sekarang kita mau diskusi report text. So I keep this picture, Miss tetap simpan gambar ini because after we learn about text and then our objective for today is you can understand the text and you know part of the text, and then after you know part of the text you can find the details of information in the text. Jadi tujuan kita itu belajar teks ini, kita tujuannya supaya kalian paham isi teks ini, kalian tahu bagian-bagian dari teks ini, terus kalian bisa dengan mudah menemukan informasi detail yang ada di dalam teks. Nah, kalau kalian tahu struktur teksnya, kalian akan lebih mudah untuk mencari jawaban gitu loh. Nah, oke. Nah, sekarang coconuts ini ada di buku kalian, halaman lupa Missnya. Di buku kalian coconuts itu on page 127, yes. 127, halaman 127. Okay, so I wrote all of the sentence because we need to discuss about this. So it will be easier if I wrote in the whiteboard. Okay, jadi kalau ini kenapa
sekarang lihat di sini, Miss tunjukin benar-benar gitu ya. Nah sekarang coconuts. Pertama, reading udah ya, kalian sudah baca dan sudah praktek juga membacanya. Actually you have a good ability. Jadi kalian cukup bagus dalam membaca, pronunciation-nya ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi gitu ya. Sering-sering membaca dan cek pronunciation-nya lagi seperti yang sudah dicontohkan. Oke. Nah sekarang ini, coconut is a common name for the fruit of a tree of the palm family. Nah ini ciri khususnya yang namanya text report. Jadi topik kita ini sekarang text report text. Nah, ciri khasnya report text itu ya ini seperti ini. Diawali dengan definisi. Coconut is gitu. Coconut is a common name for the fruit of a tree of the palm family. Coconut, kelapa adalah nama umum dari buah dari sebuah pohon yang termasuk dalam kelompok atau keluarga palem gitu ya, jenis palem gitu itu maksudnya. Oke, its scientific name is Cocos nucifera. Nama saintifiknya itu Cocos nucifera. Oke. People usually call the tree coconut palm. Orang-orang biasanya menyebut pohonnya pohon kelapa gitu ya istilahnya. Palm kelapa gitu ya. Oke. Coconut palm trees grow well in tropical countries. Jadi pohon palm kelapa ini, jadi dalam bahasa Inggris itu sebenarnya pohon-pohon coconut itu kelapa itu banyak disebutnya palm karena masuk dalam palm family itu maksudnya ya. Nah jadi tumbuh dengan baik di negara-negara tropis gitu ya. They grow especially in sandy soil. Mereka tumbuh khususnya di tanah berpasir gitu ya. Karena itu kelapa kan banyak di pinggiran atau di pesisir gitu ya, di pantai-pantai gitu ya. Nah di sini yang ingin Miss tandai dulu sebelum kita lanjut. Di sini ada they, ya. Terus di sini ada its scientific name. Terus they grow, gitu kan ya. Sebelum kita lanjut ya, mumpung takut lupa ntar. Its scientific name is, berarti its ini refernya ke siapa? Nah, ini scientific name-nya siapa? Coconut ya. Jadi sebelum kalimat yang ini kan dibicarakan tentang coconut. Jadi its di sini refer to coconut. Itu maksudnya. Kenapa Miss pointed di sini? Karena biasanya di dalam soal itu sering kali ini keluar gitu ya. Nah, sekarang they grow especially in sandy soil. Nah, ini they di sini refernya kemana ini? Apa yang disebut they di sini? They ini menggantikan apa di sini? Nah, kita lihat sebelum ada they ini yang dibicarakan itu apa? Kita lihat kalimat sebelumnya. Coconut palm trees. Nah, ini ya. Coconut palm trees grow well in tropical countries. They grow especially. Jadi apa yang tumbuh? Coconut palm trees. Nah, kenapa they? Kenapa bukan it? Karena di sini trees-nya ada banyak trees dalam bentuk jamak gitu ya. Oke. Nah, sekarang they grow especially in sandy soil. Oke, mereka tumbuh di tanah berpasir. Nah, sekarang the trees can grow up to 30 meters high. Jadi si pohon-pohon tersebut, maksudnya si pohon-pohon kelapa tadi, can grow up to 30 meters high. Pohon-pohon kelapa itu bisa tumbuh sampai mencapai setinggi 30 meter. Wow, lumayan ya, tinggi banget. Nah sekarang they have a single cylindrical trunk. Nih ada lagi nih. They have, siapa nih yang punya a single cylindrical trunk? Masih ngomongin
coconut, berarti masih coconut palm trees. Oke. Nah, sekarang mereka memiliki a single cylindrical trunk. Maksudnya batang yang berbentuk tabung silinder, satu aja. Maksudnya kelapa itu nggak bercabang dua gitu atau apa gitu. Ada sih, ada yang bercabang, tapi biasanya jadi sorotan ya, karena aneh gitu. Nah, jadi they have a single cylindrical trunk. Oke. Mereka punya batang yang berbentuk tabung yang hanya satu, tidak bercabang-cabang itu maksudnya. At the top of the trunk, di puncak si batang itu, there is a crown of leaves. Jadi di puncak batang itu, kalau pohon kelapa kan ini ya. Nah, di sini ada begini kan ya. Nah, ini yang dimaksud crown of leaves. Kan kemarin kita sudah diskusi yang vocabulariesnya. Yang ini yang disebut crown, yaitu sekumpulan daun-daunnya itu. Oke? There is a crown of leaves. Jadi ada daun, sekelompok daunnya gitu ya. Nah, the leaves are long. Si daun-daunnya itu panjang, about 3 to 4.5 meters long. Kira-kira 3 sampai 4,5 meter panjangnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sini, di sini clear ya, kalimat-kalimatnya semua jelas ya, gampang kok kalimatnya. The fruit grows in clusters. Si buah tumbuh dalam kelompok, maksudnya satu tandan gitu ya, satu itu tuh, satu rangkaian itu ada banyak buah gitu maksudnya. Nah, jadi the fruit grows in clusters. In one cluster there are about 5 until 20 coconuts. Dalam satu cluster atau dalam satu kelompoknya itu, there are about, ada sekitar 5 sampai 20 kelapa. Oke. The fruit is oval. Buahnya itu berbentuk oval. And about 30 cm long, dan kira-kira 30 cm panjangnya gitu ya. Oke, 30 cm ada nggak ya? Ya ada kali ya, gede-gede kelapanya. Oke. Nah, sekarang semua udah pernah kan melihat kelapa yang kelapa utuh ya, bukan kelapa yang sudah tinggal diparut ya. Kelapa utuh ini maksudnya. Nah, sekarang it has a thick husk and a hard shell. Nah, ini dia memiliki it apa di sini? Refer ke mana ini it? Refer ke mana? Nah, kita lihat sebelumnya dia ngomong tentang apa? Lihat. The fruit is oval and about 30 cm long. Berarti yang dibicarakan adalah the fruit. Berarti it refer to the fruit, gitu ya. Nah, oke. Sekarang it has a thick husk. Ingat, dalam kalimat ini, dalam kalimat report text itu menggunakan yang namanya simple present tensesnya. Simple present itu gimana? Menggunakan pertama kata kerja bentuk pertama seperti ini. Has. Kenapa has? Kenapa bukan have? Karena subjeknya it. Masih ingat kan? Nah, ingat. Jadi ini salah satu cirinya report text gitu, memiliki tenses dalam bentuk present. Oke? It has a thick husk. Husk itu apa? Nah, sekarang husk ini. Ini kelapa yang utuh ya, yang belum di apa-apain, baru dari pohon seperti ini. Nah, jadi dia punya yang namanya itu serabut husk. Kelihatan kan? Gak apa ya, gini aja. Nah, kecil banget lagi. Gak apa ya. Nah, yang lapisan serabutnya ini disebut husk. Sedangkan lapisan kelapa yang tempurungnya itu disebut shell. Oke. Yang serabutnya disebut husk, sedangkan yang tempurungnya itu shell. Jadi it has a thick husk. Jadi punya serabut-serabut yang tebal gitu ya. Kalau orang zaman dulu nyuci piring itu pakai sabut kelapa loh. Serabut atau sabut gitu ya. Nah, sabut kelapa itu buat gosok panci itu zaman dulu. Kalian udah nggak zaman kayak gitu. Nah, jadi
Kalau sekarang banyak dipakai buat apa? Kadang buat kalau mau nyate supaya apinya cepet nyala. Nah, pakai sabut kelapa ya. Nanti baru pakai tempurung kelapanya kalau udah nyala apinya. Gitu ya. Nah, sekarang terus ada hard shell. Hard shell itu tempurung kelapa. Tempurung kelapa itu yang disebut shell. Keras kan itu. Nah, bilang hard shell. Oke. Inside the shell there is white oily flesh. Jadi di dalam si tempurung itu tadi, tempurung kelapa itu ada white oily flesh. Jadi kalau si kelapa itu kita belah yang sudah dibuang the husknya, kan bulat begini. Nah, itu kan ada dagingnya ya, daging kelapa yang warna putih yang suka kita parut buat masak. Nah, ini yang disebut daging kelapa atau yang disebut fleshnya tadi, flesh atau meat. Jadi flesh dengan meat itu sama artinya, sama-sama daging. Tapi daging dalam artinya di sini bukan daging sapi ya. Tapi kalau di sini kan kita sedang bicara tentang kelapa, jadi daging sekelapanya itu gitu loh, si kelapanya sendiri yang putih itu dagingnya itu disebut flesh atau meat. Oke. White oily flesh. Kenapa dibilang oily? Karena kelapa itu kan memang mengandung minyak ya. Nah, dan warnanya putih. Terus inside the shell, di dalam si tempurung kelapa itu, there is also a sweet fluid. Nah, di sini maksudnya di dalam si tempurung kelapa tadi ada juga sweet fluid. Jadi ada cairan yang manis gitu. Jadi kalau kalian ibunya pernah beli misalnya kelapa bulat, nah terus dibelek di rumah, nanti di dalamnya itu ada airnya. Atau kalian beli kelapa di tukang kelapa itu ada airnya di dalamnya, itu enak loh, seger, bagus. Jadi bukan hanya kelapa muda aja yang airnya itu bagus diminum. Kelapa yang ini yang mau diparut itu, kalau Miss waktu kecil tuh suka loh minum air kelapa yang di tengahnya itu. Kadang tuh kirain ada yang datang. Kadang tuh di dalam tengahnya ini ada apa sih namanya itu ya, bakal buahnya gitu nempel di sini. Nah, suka ada, bukan di bawah, ada yang di atas, sorry. Nah, di sini ya, di bagian yang ada ininya, yang buat si tangkainya itu begitu. Di situ dia tumbuh gitu loh. Jadi seperti daging apa ya rasanya, pokoknya seger, enak deh. Nah, jadi sekali-sekali nanti kalian belilah kelapa utuh. Kapal dong. Kelapa utuh. Nah, kalau udah tua, kadang tuh suka ada itu ini daging kecil gitu di dalamnya ini. Mis lupa namanya. Oke. Nah, sekarang jadi ada air kelapa di dalamnya itu yang disebut sweet fluid di sini, di dalam teks ini. Oke. Nah, terus coconut is high in sugar. Kelapa tinggi kandungan gulanya. It also contains, nah sekarang it di sini refer ke it. Yang sebelumnya membahas kelapa, berarti it refer ke kelapa. Iya, asik. It also contains a lot of fat. Ia juga mengandung a lot of fat, banyak atau tinggi lemaknya gitu ya, banyak lemak, protein and vitamins, ya, protein dan vitamin. The young coconut water can be a very refreshing drink which contains a lot of minerals. Terus si air kelapa muda bisa menjadi minuman yang menyegarkan, yang sangat menyegarkan, yang mengandung banyak mineral. Okay. Coconut palms are very useful plants. Si kelapa, pohon kelapa itu adalah tanaman yang sangat banyak gunanya gitu maksudnya. Useful, use ditambah full, jadi banyak gunanya gitu loh. Jadi banyak, penuh kegunaan gitu loh. Nah, people can use every single inch of the tree. Orang-orang bisa menggunakan setiap inci dari
pohonnya itu. Jadi maksudnya dari akar sampai ujung daunnya itu bermanfaat, itu maksudnya. Oke. Nah, they dry the coconut meat into copra. Mereka mengeringkan daging pokoknya dagingnya yang putih itu dari kelapa ini untuk menjadikan kopra. Itu dikeringin ya. Nah, dikeringin. After that, they can get oil from it. Setelah itu mereka bisa mendapatkan oil atau bisa menghasilkan oil dari situ. It di sini adalah apa? Nah, itnya apa? Nah, di sini kita kan sebelumnya di kalimat sebelumnya kita membicarakan apa? They dry the coconut meat into copra. Berarti di dalam kalimat yang sebelumnya membicarakan coconut yang dijadikan kopra. Kopra itu apa? Kelapa yang dikeringkan. Nah, berarti after that they can get oil from it. It di sini membicarakan kopra. Jadi minyak itu dihasilkan dari kopra. Nah, sekarang satu lagi yang ingin Miss tanya dulu, karena seringkali yang detail information itu ditanyakan dalam soal. Kalau sekarang kan kalian nggak ada UN. Kalau di UN biasanya ditanyakan seperti itu. Nih, after that they can get oil from it. Berarti they di sini siapa dong? Nah, sekarang ini juga ada nih they. Nah, sekarang kita harus bedakan. They di sini dan they di sini itu membicarakan siapa? They dry the coconut meat into copra. Siapa yang mengeringkan coconut meat into copra? Lihat kalimat sebelumnya. People can use every single inch of the tree. Berarti siapa yang menggunakan every single inch of the tree? People. Nah, they dry the coconut meat into copra. Siapa yang mengeringkan daging si kelapa menjadi kopra? People. Berarti they di sini refer to people. Hati-hati ya, karena seringkali banyak yang terkecoh gitu. Oh, ada they, ada it. Oh iya, lihat aja sebelumnya. Oh iya, coconut, semua aja coconut gitu ya. Nah, seringkali seperti itu. Jadi hati-hati. Dipahami kalimatnya, oke? Terus di sini after that they can get oil from it. Jadi siapa yang get oil dari si kopra ini? Masih people. Ini people. Oke. And use it. Nah, apa dong yang disebut it di sini? Oil from it. It kan kopra. And use it berarti masih kopra. Kita ganti dengan supaya nggak bingung. Nah, it di sini kopra. Dan menggunakannya untuk daily cooking, untuk memasak sehari-hari, or make it into soap, atau membuatnya menjadi sabun, or candles, atau lilin, gitu ya. Nah, people also use the trunks to build houses. Orang-orang juga menggunakan the trunks, batangnya, batang si pohon kelapa tadi, to build houses, untuk membangun rumah. Jadi katanya kayu kelapa ini bagus banget buat bangun rumah loh katanya. Buat bangun rumah, bikin pintu, bikin kusen gitu ya, bagus banget. Terus for the roof, they dry the leaves. Untuk atap mereka siapa tadi? People tadi ya. Nah, people. Ganti warnanya dan tadinya. People. For the roof, untuk atap mereka mengeringkan daun-daun. Jadi daun kelapa itu dikeringkan, terus ditumpuk-tumpuk di atap. Nah, kalau di kampung-kampung gitu ya, di kampung-kampung wilayah pinggiran pantai itu sering digunakan untuk atap itu daun-daun kelapa tadi. Jadi mereka itu kan istilahnya anti air ya, nggak nyerap air si daun kelapa tuh. Jadi kalau pakai daun kelapa yang ini tadi, yang sudah dikeringkan itu tadi, jadi air nggak tembus ke dalam gitu. Nah, jadi digunakan untuk atap, karena itu digunakan untuk atap. Oke, people
can also make rope. Jadi orang-orang juga bisa membuat rope tali and doormats. Jadi doormats itu maksudnya dari apa? From the coconut husk. Jadi orang bisa membuat tali dari si sabut kelapa tadi. Terus bisa juga membuat doormats, bisa juga membuat pintu atau lapisan pintu, pelapis pintu bisa gitu. Jadi doormats itu. Jadi banyak yang seperti di daerah apa ya? Daerah tempat-tempat rekreasi. Nah, itu kan ada banyak ya cottage gitu ya, rumah-rumah itu yang punya konsep natural gitu ya. Semua bahannya dari kayu gitu. Terus pintunya ada ditempelin pakai doormats gitu. Yang doormats yang dari si coconut husk itu tadi. Terus misalnya dikasih hiasan-hiasan si sendoknya, centongnya dari itunya kelapa, shellnya kelapa gitu ya, coconut shell. Terus ada satu lagi kegunaan kelapa emang bermanfaat banget ya. Waktu Miss kecil, si daun kelapa itu sangat bermanfaat banget. Buat apa? Buat main seret-seretan. Iya dong, enak. Jadi si daun kelapa itu yang udah gede gitu ya. Nah itu nanti ada yang duduk tuh di situ. Nah berapa orang narik gitu, seru banget. Nah itu ya. Jadi kelapa itu memang luar biasa, banyak banget manfaatnya ya. Nah di sini kita sudah ngomongin segala macam tentang kelapa di dalam teks ini. Nah ini teks yang bagus banget gitu loh. Selain itu apa tadi? Kayak nyamuk. Jadi ada beberapa bagian dari dalam teks ini. Nah teks ini. Jadi di dalam teks ini ada structure teksnya maksudnya. Untuk report teks itu yang pertama itu yang disebut dengan heading atau title. Heading atau judul ya. Nah, oke. Nah, terus bagian paragraf pertama itu adalah general classification. Nah, general classification. Apa isinya general classification ini? Di dalam general classification itu dijelaskan tentang topik yang sedang dibicarakan di dalam teks secara umum, secara general gitu ya. Nah, itu yang isinya dari general classification. Nah, terus paragraf-paragraf yang berikutnya ini semua berisi description. Nah, jadi ini berisi description, tapi yang perlu kita perhatikan adalah descriptionnya tentang apa gitu loh. Nah, sekarang sebelum yang jelas kita sudah tahu ini bagiannya ini description, sedangkan paragraf pertama itu general classification. Jadi apa yang dibicarakan dalam text report itu langsung kelihatan apa yang dibahas itu ada di general classification di paragraf pertama. Nah, paragraf yang berikutnya itu description. Sekarang kita mau lihat main idea tiap paragraf. Nah, kalau di text report main idea-nya biasanya itu ada di awal. Main idea itu tidak selalu pasti di awal ya, karena main idea itu kan bisa aja ada di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau di akhir sebuah paragraf dia kesannya seperti kesimpulan gitu dari paragraf tersebut gitu loh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian menyebutnya kalimat utama ya. Kalimat utama, terus ada kalimat penjelas gitu kan ya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kalau di paragraf pertama ini coba perhatikan. Coconut is a common name for the fruit of a tree of the palm family. Its scientific name is Cocos nucifera. People usually call the tree coconut palm.
coconut palm trees grow well in tropical countries. They grow especially in sandy soil. Nah, jadi dari sini sesudah kita lihat kan, kita belum tahu nih kalimat utamanya yang mana, belum belajar gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa paragraf pertama ini membicarakan tentang coconut gitu ya. Nah, coconut secara umum dulu, yang common name-nya lah, scientific name-nya lah, terus tumbuhnya di mana lah, di tropical countries ya, di sini di sandy soil gitu. Nah, tapi belum secara khusus, secara umum. Intinya di sini bicarakan tentang coconut. Oke. Nah, ini main idenya untuk paragraf pertama. Nah, sekarang paragraf kedua, kita lihat paragraf kedua. The trees can grow up to 30 meters high. They have a single cylindrical trunk. At the top of the trunk, there is a crown of leaves. The leaves are long, about 3 to 4.5 meters long. Nah, ini kalau kita belum bisa menentukan main idea, kita bisa tahu di sini kan membicarakan pohon. Ini pohon secara umum. The trees can grow up to 30 meters high. Terus kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan tentang si pohon. Ada si ininya juga, daunnya di situ. Jadi bagian dari si pohon gitu loh. Secara umum kalimat ini menjelaskan tentang pohonnya gitu loh. Jadi main idenya adalah the trees. The trees can grow up to 30 meters high. Ya, tumbuhnya 30 meter gitu, bisa sampai 30 meter. Terus bentuknya, terus di puncak pohonnya itu ada daun-daunnya gitu, bentuk daunnya gitu loh. Jadi menjelaskan tentang pohon, itu main idenya. Oke. Nah, sekarang di paragraf berikutnya, the fruit grows in cluster. In one cluster there are about 5 until 20 coconuts. The fruit is, ini udah jelas ya. Kalimat-kalimat berikutnya semuanya menjelaskan tentang the fruit. Jadi membahasnya atau paragraf ketiga itu main idenya tentang the fruit of the coconuts. Oke. Nah, sekarang paragraf berikutnya. Coconut is high in sugar. It also contains a lot of fat, protein, vitamins, yang can be refreshing drink of a lot of minerals. Berarti kandungan ya. Nah, berarti si kandungannya. Di sini walaupun kalimat ini tidak menyebutkan secara, jadi dia langsung menjelaskan tentang kandungannya gitu. Nah, kita bisa pilih jawaban di main idenya, the nutrition of the coconuts. Nah, misalnya ada jawaban itu gitu. Berarti di sini kandungan nutrisi, ingredients of nutrition facts-nya gitu loh. Oke. Terus yang di sini paragraf berikutnya, coconut palms are very useful plants. People can use. Nah, yang lainnya menjelaskan digunakan untuk apa aja gitu kan ya. Sebenarnya ada lagi nih, akarnya kelapa juga bermanfaat gitu, tapi di sini tidak dibahas di dalam teks ini. Tidak apa-apa, tapi intinya semuanya gitu, dari batang, daun, buah itu semua akarnya juga bermanfaat. Oke. Nah, sekarang ini berarti paragraf yang terakhir membicarakan tentang coconut palms are very useful plants dan menjelaskan kegunaan-kegunaannya apa aja gitu. Ini main idenya gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita mau, biasanya kalau di SMA yang paling banyak ditanya itu ya, what is the main idea of the text gitu. Kalau di SMP banyak ditanya itu paragraf ini, main idenya apa gitu, satu persatu ditanya. Tapi kalau ditanya main idea of the text, nah kita bisa lihat dari kalimat utama masing-masing paragraf, kalimat yang merupakan main idenya, yang terkandung main idenya di situ. Di sini bicarakan coconut, di sini bicarakan the trees, di sini fruit, di sini kandungannya, di sini kegunaannya. Berarti ini membicarakan tentang coconuts
segala sesuatu tentang coconuts gitu. Jadi itu main idenya. Oke, yang dari teks ini itu maksudnya. Nah, terus jangan lupa juga selain struktur teks tadi yang kita tahu, heading, yang bagian-bagian teksnya itu yang pertama heading atau title, judulnya, terus general classification ada di paragraf pertama, terus paragraf berikutnya berisi deskripsi semua. Sekarang kita rinci deskripsinya apa aja. Kalau di paragraf kedua, ini deskripsinya about the tree, coconut tree, coconut tree. Terus kalau di paragraf ketiga berarti the fruit goes, ini berarti membicarakan the fruit of coconut tree. Oke. Terus ini membicarakan tentang apa? Coconut is high in sugar, berarti the nutrition in the fruit of coconut. Okay, and this one, coconut palms are very useful. The usage of coconut itu termasuk tree, fruit, fruit, trunk, dan root juga sebenarnya, root juga. Tapi di sini nggak ada root, ya udah nggak usah ya. Tree, fruit, trunk. Nah, oke. Nah, jadi ini isinya. Nah, jadi kalau dalam report text tentang tanaman, nah itu yang dibahas apa aja? Yang pertama general classification-nya dulu, pernyataan secara umum. Setelah itu si pohonnya, kalau di general classification ini disebutkan termasuk dalam spesies atau family-nya, dimasukin ke family yang mana gitu dalam istilah biologinya. Terus tumbuhnya di mana, native-nya dari mana. Nah, itu biasanya ada di paragraf pertama gitu ya. Oke. Terus sesudah itu baru ke bagian-bagian si kelapa tadi, si pohonnya, terus buahnya, terus nutritionnya, kandungan nutrisinya, terus kegunaannya, untuk bisa digunakan dengan untuk apa gitu. Ada satu hal lagi yang biasanya dibahas itu juga bagaimana cara membudidayakannya. Jadi bagaimana cara orang menanam kembali, membudidayakan si tanaman tersebut gitu ya. Nah, itu yang dibahas dalam report text khususnya untuk SMP. Oke. Nah, sekarang is it clear? Jelas? Jelas ya. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan. Sekalian kita cek halaman 129. 129. Nah, sekarang kita bahas pertanyaannya. Kenapa Miss mau bahas pertanyaan ini dulu? Karena masih banyak Miss perhatikan, lumayan lah, yang masih belum paham pertanyaannya apa gitu, gimana mau jawabnya kalau pertanyaannya aja nggak ngerti, ya kan ya. Nah, sekarang number 1 on page 129, open your book please. Oke. Part C, bagian C, answer the question, jawab pertanyaan-pertanyaannya gitu maksudnya. Is coconut a tree or a fruit? Kelapa itu pohon atau buah? Nah, sekarang kita lihat di teksnya. Coconut is a common name for the fruit of a tree. Berarti fruit. Coconut itu berarti yang disebut coconut itu adalah buahnya gitu. Oke. Nah, sekarang terus kalau pohonnya apa dong? Palm ya. Nah, oke.
Jadi people usually call the tree coconut palm. Oke. Nah sekarang, where do coconuts usually grow? Di mana biasanya coconut tumbuh? Nah, di mana? They grow, ini kan coconut palms tadi nih. They grow especially in sandy soil. Nah, ini berarti jawaban yang kedua. Oke, ini pertanyaan yang tersurat ya. Yang jawabannya bisa dilihat langsung ada gitu, bukan yang tersirat. Nah, sekarang number 3. How tall can a coconut palm grow? Seberapa tinggi sebuah pohon kelapa bisa tumbuh di sini? The trees can grow up to 30 meters high. Ini yang nomor 3. Oke. Number 4. Does a coconut palm have any branches? Apakah si pohon kelapa punya cabang? Nah, jangan jawab berdasarkan pendapat kalian. Jawabnya berdasarkan teks. Karena banyak yang terperangkap. Jadi kalau kalian memahami teks, jangan bawa-bawa pendapat atau apa yang kalian pikirkan benar gitu. Karena kalau untuk menjawab teks, kita harus berpatokan pada teks, bukan pada apa yang menurut kita benar. Bukan pendapat kita yang ditanya, tapi apa yang ada di dalam teks gitu ya. Oke, does a coconut palm have any branches? Coba kita lihat. They have a single cylindrical trunk. Ini yang nomor 4. Berarti nomor 4 jawabannya apa? Kan pertanyaannya, does a coconut palm have any branches? Jadi jawabnya no, it doesn't. Gitu ya. Oke. Nah sekarang ada yang bingung nulis no it doesn't? Siapa tahu? Nulisnya gini ya. No, it doesn't. Does not atau doesn't. Okay. Number 5. What is the coconut like? Seperti apa sih kelapa? Kelapa tadi yang kita bicarakan kan fruit ya, buah bukan pohon. Jadi seperti apa sih kelapa? Nah, sekarang kita lihat. Mana fruit? Nah, ini dia. Keywordnya cari fruit. The fruit grows in cluster. In one cluster, the fruit is oval and about 30 centimeters long. It has a thick husk and a hard shell. Nah, sampai sini. Nah, ini buah kelapa. Oke. Mau ditambahin dengan sweet fruit. Cukup sampai sini. Nomor 5. Number 5. Oke. Nah, number 6. What are the leaves like? Keywordsnya leaves. The leaves. Ini dia. The leaves are long, about 3 to 4.5 meters long. Nomor 6. Nah, why are coconut palms very useful? Kenapa coconut palms disebut very useful? Di sini ada. Coconut palms are very useful plants. People can use every single inch of the tree. Berarti ini sebabnya kenapa si coconut palms disebut very useful plants. Jadi kalimat yang pertama dijelaskan oleh kalimat yang kedua. Berarti ini jawaban nomor 7. Why are? Because people can use. Gitu jawabannya. Because people can use every single inch of the tree. Number 8. Read the second sentence in the second paragraph. What does they refer to? Nah, ini contoh pertanyaannya tadi. Second sentence in second paragraph. 1, 2. 1, 2. Berarti yang ini yang ditanya. Refer to coconut palm trees. Berarti ini jawaban untuk nomor 8. They refer to coconut palm trees. Okay. Read the fourth sentence
sentence in the third paragraph. What does it refer to? 1, 2, 3. 4 sentence. 1, 2, 3, 4. Yang ini. Refer ke apa? It has a thick husk and a hard shell. Berarti yang dibicarakan it itu siapa? The fruit. The fruit. Coconutnya ya berarti. Oke. Nah, the fruit. Find a word in paragraph 3 that is the antonym of soft. What word is it? Temukan kata di paragraf ketiga yang merupakan lawan kata dari soft. What word is it? Kata apa itu? Soft itu lembut, lawan katanya keras. Ini dong. Ya, hard. Nomor 10. Oke, hard antonimnya. Oke. Nah, itulah tentang coconuts dan tentang report text. Nah, dari yang sudah Miss jelaskan tadi, tolong kalian catat kesimpulannya. Kalau kalian merasa lebih gampang memahaminya dengan mencatatnya, boleh. Dengan mencoret-coret di buku kalian, menambahkan keterangan seperti yang Miss tambahkan di sini juga boleh. Nah, jadi kalian harus bisa memilih dengan cara apa kalian lebih mudah untuk memahami dan mengingat, gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita akan pindah ke durian. Ini untuk latihan. Kenapa? Karena teks ini, kalau namanya teks itu emang butuh banyak latihan. Yang pertama latihan untuk fokus. Yang kedua latihan memahami kalimat. Yang ketiga latihan untuk memperbanyak to build your vocabularies. Ya. To build your vocabularies, jadi kalian harus banyak-banyak baca dan banyak-banyak latihan, gitu ya. Menjawab pertanyaan itu to check your understanding, untuk mengecek pemahaman kalian. Nah, setelah ini sudah tahu bagian-bagian dari teks dan apa aja isi teks. Nah, kita akan diskusikan yang durian juga. Sesudah itu baru kita mulai writing. Udah tahu nih surutannya, habis writing, speaking. Iya. Nah, kalau gitu kita diskusikan dulu tentang yang durian.